Baik, kita masuk pada pembahasan mengenai fungsi dari 6 organ yang luar biasa atau 6 organ yang istimewa. Jadi 6 organ itu di luar organ Changfu yang 12 kemarin, organ Yin dan Yang yang sudah kita pelajari. Istimewa atau luar biasa karena memiliki fungsi seperti organ yin, yaitu mengumpulkan atau menyimpan esensi yin dan tidak mengeluarkan, tetapi memiliki bentuk seperti organ yang, yaitu berlubang. Jadi fungsinya seperti organ yin, tetapi bentuknya seperti organ yang. 6 organ itu adalah rahim, kemudian otak, tulang, sumsum, kantung empedu, dan pembuluh darah. Semuanya itu menyimpan esensi yin, yaitu esensi ginjal atau sumsum, atau darah, atau jalir. Dan secara fungsional semuanya itu berhubungan dengan ginjal. Berhubungan dengan ginjal. Yang pertama rahim, dengan fungsi untuk mengatur haid, kemudian pembuahan, dan juga bertanggung jawab untuk kehamilan. Rahim juga terkait erat dengan ginjal, kemudian pembuluh pengarah atau renmai, dan juga pembuluh penerobos atau chongmai, meridian renmai dan meridian chongmai. Nah, dua meridian tadi, dua pembuluh tadi, pembuluh pengarah dan pembuluh penerobos itu juga berasal dari ginjal dengan fungsi untuk mengatur haid, kemudian pembuahan dan kehamilan. Dan dua pembuluh itu juga mengalirnya melalui atau melewati rahim. Jadi terkait erat dengan rahim. Pembuluh pengarah itu memberikan qi kepada rahim, sedangkan kalau pembuluh penerobos itu memberikan darah pada rahim. Nah, keduanya juga bergantung pada keadaan ginjal dalam memberikan qi maupun memberikan darah. Kalau esensi itu berlimpah, keduanya itu kuat, kedua pembuluh itu kuat, rahimnya bisa cukup qi, bisa cukup darah, maka haid dan kehamilan juga akan normal. Tapi ketika esensinya lemah, maka kedua pembuluh tadi itu akan kosong, akan kekurangan. Kemudian rahim juga akan kekurangan qi dan darah karena tidak mendapatkan nutrisi yang baik dari dua pembuluh tadi, yang bisa menyebabkan haid itu tidak teratur atau sedikit atau bahkan tidak datang bulan sama sekali. Bahkan bisa menyebabkan kemandulan dan keguguran. Haid, pembuahan, kehamilan, ketiganya itu bergantung pada keadaan darah, yang mana darah itu menutrisi rahim. Dan rahim itu bergantung pada persediaan darah. Nah, yang berkaitan dengan darah kan ada liver, jantung, dan limpa. Liver itu menyimpan darah, kalau jantung mengatur darah, dan limpa mengendalikan darah. Jadi tiga organ yin itu berkaitan erat dengan rahim, terlebih organ limpa sangat berkaitan dengan rahim, selain ginjal. Jika limpanya kurang darah, maka jantung juga akan kurang darah. Rahim juga akan kekurangan darah, yang bisa menyebabkan haid tidak teratur atau sedikit atau bahkan tidak datang bulan sekali, bahkan sampai kemandulan pada wanita. Sedangkan liver yang tugasnya itu mengatur volume darah itu juga bisa mempengaruhi rahim. Kalau darah liver itu panas, maka darah di rahim itu akan mengalir berlebih karena panas itu mendorong darah. Akan mengalir berlebih keluar saat haid. Maka darah haid, darah menstrual itu akan keluar berlebih dan juga akan berkepanjangan. Periodenya menjadi panjang. Kalau darah liver yang macet, itu juga bisa mempengaruhi rahim. Mempengaruhi darah rahim akan ikut tidak ternutrisi, bahkan bisa ikut macet juga. Bisa menimbulkan periode yang menyakitkan, nyeri misalnya sebelum atau saat haid, dan juga pengeluaran darahnya itu ada darah yang gelap, warnanya gelap, yang membeku atau menggumpal.
Kalau darah liver kurang, itu bisa menyebabkan haidnya sedikit atau bahkan tidak datang bulan. Rahim itu juga terkait dengan perut atau lambung melalui pembuluh penerobos, karena pembuluh penerobos itu terkait dengan perut dan juga mengalir melalui rahim. Pembuluh penerobos juga mengalir melalui rahim. Contohnya ketika muntah di pagi hari pada wanita yang sedang hamil atau mual muntah ketika sedang haid itu juga disebabkan oleh gangguan perut. Nah, gangguan perut itu yang mempengaruhi rahim melalui yang namanya pembuluh penerobos. Kalau pada wanita tadi kan ada rahim. Nah, kalau pada pria itu ada yang namanya kamar esensi. Yang tugasnya itu menyimpan dan menghasilkan sperma. Itu juga terkait pada ginjal dan pembuluh pengatur. Pembuluh pengatur. Jika ginjal dan pembuluh pengaturnya kosong atau kekurangan, maka fungsi produksi dan penyimpanan sperma pada kamar esensi itu akan terpengaruh juga. Nah, karena eh, pada kamar esensinya terpengaruh bisa menimbulkan impotensi, kemudian ejakulasi dini, sperma encer atau tidak suburan pada pria, kemudian pengeluaran mani di malam hari, ataupun saat tidak sengaja tanpa rangsangan. Yang kedua adalah otak yang disebut juga sebagai lautan sumsum, karena disitulah sumsum berkumpul paling banyak. Lautan sumsum. Otak mengendalikan ingatan, konsentrasi, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Esensi ginjal itu menghasilkan sumsum. Nah, sumsum itu yang nantinya mengisi otak dan urat saraf tulang belakang. Saraf-saraf pusat, susunan saraf pusat. Otak itu disuburkan oleh darah jantung. Darah yang didorong oleh jantung. Maka otak juga berkaitan dengan ginjal dan jantung. Karena ginjalnya yang menghasilkan esensi, yang kemudian menghasilkan sumsum dan mengisi otak. Kalau jantung itu yang menyuburkan, yang darahnya menyuburkan otak, mendorong darah untuk sampai ke otak, untuk disuburkan, dilembabkan, dinutrisi. Jika esensi dan darahnya berlimpah, maka otaknya akan sehat. Tapi jika esensi dan darahnya itu lemah, maka otak juga akan melemah. Ingatan dan konsentrasi akan memburuk, kemudian pusing, dan juga kepala itu akan terasa kosong. Karena tidak terisi, tidak ternutrisi esensi dan darah. Sehingga seolah-olah ada bagian di otak, di kepala yang kosong. Yang ketiga, organ yang istimewa itu ada sumsum. Sumsum itu adalah kandungan umum dari otak maupun sumsum tulang yang dihasilkan oleh esensi ginjal. Nah, sumsum itulah yang mengisi dan menyuburkan otak. Yang keempat ada tulang yang terkait dengan ginjal. Jadi tulang itu menyimpan sumsum tulang di dalamnya. Jika esensi ginjal dan sumsum kurang, maka tulang-tulang itu akan kehilangan sari makanan. Dan terjadi ketidaksanggupan untuk berjalan atau berdiri karena lemahnya tulang-tulang. Kemudian kerapuhan dan kelemahan tulang, pengeroposan tulang, dan penyakit tulang yang lainnya. Maka pada praktek klinis untuk mempercepat penyembuhan patah tulang dan penyakit tulang, pengeroposan dan lain sebagainya itu bisa dengan mengobati atau menambah persediaan energi ginjal. Yang kelima ada pembuluh darah yang memuat darah di dalamnya. Terkait dengan ginjal, karena esensi ginjal itu menghasilkan sumsum. Nah, sumsum itu yang sumsum tulang itu yang menyumbang bagi penghasilan darah dan qi, bagi produksi darah dan qi. Dan qi asli dari ginjal itu juga menyumbang untuk pengubahan qi makanan menjadi darah di jantung. Membantu pengubahan qi makanan menjadi darah di jantung oleh
qi asli. Yang keenam yang telah kita bahas pada fungsi-fungsi organ yang itu adalah kantung empedu. Ini juga dikategorikan sebagai organ yang luar biasa atau organ yang istimewa. Karena tidak seperti organ yang lainnya. Dia itu menyimpan empedu. Padahal yang seharusnya tidak menyimpan. Tapi dia menyimpan empedu yang merupakan zalir murni hasil sulingan. Jadi cairan empedu. Oke, itu tadi 6 organ yang luar biasa atau 6 organ yang istimewa beserta fungsi-fungsinya. Dan kita akan melanjutkan pada materi berikutnya mengenai sebab penyakit.